sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tetap sentosa. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tetap sentosa. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Haji Abdin Fikri SHMH yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro Bapak Bambang Sutriyono. Selamat datang juga kami ucapkan kepada yang kami hormati perwakilan dari BKPN Provinsi Jawa Timur yang kami hormati Bapak Taufik Daryanto SPSI MSC, serta yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Bojonegoro Bapak Heru Sugiarto SEMM, dan juga yang kami hormati jajaran Forkopimcam Kecamatan Sukosewu, tokoh masyarakat dan juga seluruh hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa menghadiri kegiatan promosi KIE program Bangga Kencana dan percepatan turunan stunting bersama dengan mitra kerja di wilayah khusus Provinsi Jawa Timur. Acara ini terselenggara atas kerjasama dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia bersama dengan perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Haji Abdin Fikri SHMH. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami hormati, sebagai awal acara dan juga sebagai wujud rasa cinta tanah air kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Keluarga Berencana. Hadirin dimohon berdiri. Yes,
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Lukman. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ashdadina rabbina warhamna kama rabbana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qabil amarna wa sahih adatana wa sabid imanzana. Allahumma ja'al waladana wa dhurriyatana min ahlil ilmi wal khair. Allahumma taqabbal hadhihi sadaqata bima qasita biha. Allahumma yassir lana umurana umuratun al-akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Lukman. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti sambutan pengarang dan pembukaan acara secara resmi oleh anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Haji Abdul Fikri SHMH, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro. Kepada yang terhormat Bapak Bambang Sutriyono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyi wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Taufik Daryanto, perwakilan PKPR Provinsi Jawa Timur. Selamat datang di Kecamatan Sukosewu, Bapak. Walaupun tadi muter-muter. Yang kami hormati kakak mas saya, Bapak Heru Sugiarto, Kepala Dinas P3AKP Kabupaten Bojonegoro. Yang kami hormati Bapak Pincang Kecamatan Sukosewu, dari kepolisian, dari Koramil, dan dari Camat. Yang kami hormati tokoh masyarakat yang saat ini hadir, Kepala Desa Kalicili bersama jajarannya. Dan yang kami hormati dari tim kebangsaan Bapak Haji Abdul Fikri, ada Mas Heri, ada Mas Zunta, ada Mas Cie, dan kawan-kawan yang telah menyiapkan seluruh kegiatan pada pagi hari ini. Dan yang kami hormati dan saya cintai ibu-ibu sekalian peserta sosialisasi promosi KID dalam penanganan penurunan stunting pada pagi hari ini yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita diberikan oleh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang tak terhingga, yaitu nikmat sehat lahir maupun sehat batin, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di acara pada pagi hari ini. Salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua mana hak dan mana yang batil.
Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini saya mewakili beliaunya Bapak Haji Abdin Fikri SH, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan 9 Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Sebenarnya beliau akan hadir pada pagi hari ini karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di Jakarta, maka beliau mewakilkan saya pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Haji Abdin Fikri titip pesan kepada saya, ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, semoga bapak ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Bapak berpesan COVID-19 belum berakhir, maka bapak ibu sekalian tetap harus berjaga-jaga, patuhi protokol kesehatan COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Heru dan Pak Taufik yang hadir di hadapan kita, tadi saya seneng-seneng ya, dengan tim kebangsaan, bahwa yang kita hadirkan pada pagi hari ini adalah kader-kader ibu-ibu dari Senam Indonesia Cinta Tanah Air. Tepuk tangan untuk ibu sekalian. Jadi ibu-ibu ini adalah yang selama ini sudah bergerak di Kecamatan Sugisewu dan Kecamatan Kapas. Setiap minggunya dia putar dari desa ke desa, mengajak ibu-ibu, mengajak adik-adik remaja untuk mengikuti senam cinta tanah air. Berarti pada kegiatan pagi ini kita sudah tidak salah mendatangkan beliau-beliau tokoh-tokoh perempuan yang ada di Bojonegoro karena sinkron dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, kegiatan pada pagi hari ini terselenggara berkat mitra kerja antara BKKBN Provinsi Jawa Timur dengan Bapak Haji Abdin Fikri. Tepuk tangan untuk beliau-beliau. Ini bukti nyata bahwa Bapak Haji Abdin Fikri dan BKKBN Provinsi maupun BKKBN Kabupaten Bojonegoro kita bersama-sama peduli terkait nasib Indonesia ke depan. Kita berbicara terkait stunting, saat inilah kita akan menyiapkan generasi-generasi terbaik, generasi-generasi emas untuk menyambut tahun 2045, tahun Indonesia emas, dan kita siapkan pemuda-pemuda emas yang akan meneruskan Indonesia untuk menjadi mercusuar dunia. Kita lihat di sini, Pak Taufik, ibu-ibu ini masih usia produktif semua. Insya Allah saya berharap tugas ibu-ibu sekalian setelah acara sosialisasi pada pagi hari ini tidak hanya senam keliling dari desa ke desa, tetapi mengajak seluruh remaja-remaja putri, remaja-remaja putra untuk bisa ikut senam cicita sehingga tubuhnya sehat. Kemudian dengan tubuh yang sehat akan terdapat jiwa yang kuat sehingga benih-benih untuk generasi yang akan ditelurkan untuk di negeri ini akan menjadi generasi terbaik. Siap? Matur nuwun, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Bambang Supriyono, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro, sekaligus perwakilan dari anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Haji Abdin Fikri SHMH. Hadirin yang terhormati, demikian tadi untuk rangkaian pembukaan kegiatan promosi KIE program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting yang terselenggara atas kerjasama dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Republik Indonesia dan perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Haji Abdin Fikri SHMH. Dan untuk acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyampaian materi yang dikemas dalam bentuk talk show atau bincang-bincang dan juga akan diliput langsung oleh TVRI Jawa Timur dan juga akan dipandu oleh pembawa acara dari TVRI Jawa Timur. Untuk itu boleh berikan tepuk tangan yang meriah kepada rekan saya Aryo Wibowo, kami persilakan. Halo Pak
kabar pemirsa? Senang sekali hari ini saya Arya Wibowo bisa kembali menjumpai Anda dalam program talk show Bangga Kencana, sosialisasi percepatan penurunan stunting BKKBN bersama dengan mitra kerja, dengan tema hari ini adalah pemeriksaan kesehatan calon pengantin untuk mencegah stunting. Seperti yang kita ketahui saudara, bahwa keluarga merupakan satuan terkecil dalam masyarakat untuk membangun kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Untuk itu diperlukan persiapan agar dapat melahirkan anak-anak yang sehat, cerdas, berkualitas dan juga berakhlak mulia. Untuk itu, untuk mewujudkan semua itu, para remaja harus pula mempersiapkan diri dengan baik sebelum menikah, mulai dari persiapan fisik, mental, finansial dan juga lingkungan yang mendukung. Dari pernikahan yang matang inilah kemudian kita dapat mencegah stunting, yaitu lahirnya anak yang kekurangan gizi kronis, dan juga untuk mengupayakan lahirnya generasi bangsa yang sehat melalui pernikahan yang ideal ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN telah melakukan berbagai cara dengan edukasi dan juga sosialisasi kepada calon pengantin di berbagai wilayah. Salah satunya hari ini saya berada di Kabupaten Bojonegoro yang menjadi salah satu wilayah prioritas dalam menurunkan stunting. Tepatnya saya sekarang berada di Desa Sukosewu, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Dan untuk membahas tema kita hari ini terkait dengan pemeriksaan kesehatan calon pengantin untuk mencegah stunting, saya telah bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa yang akan saya perkenalkan kepada Anda. Yang pertama telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Bambang Sutriyono, Wakil Ketua Komisi DPRD Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro. Pak Bambang, terima kasih banyak sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan selain Pak Bambang juga telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Taufik Daryanto yang merupakan perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur yang juga sebagai Subkoordinator Bidang Komunikasi, Informasi dan juga Edukasi. Pak Taufik, apa kabar Pak? Sehat Pak ya? Terima kasih banyak juga telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir bersama kami. Dan juga tidak ketinggalan yang luar biasa pada kesempatan kali ini yang telah juga mengikuti berbagai rangkaian acara dalam sosialisasi beberapa waktu yang lalu juga. Kita telah bersama dengan Bapak Heru Sugiarto, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Bojonegoro. Pak Heru, apa kabar Pak? Baik Pak ya, saya boleh minta tepuk tangannya untuk ketiga narasumber saya yang luar biasa kali ini. Baik, dan yang luar biasa juga seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, bahwa saat ini saya sudah berada di Desa Sukosewu, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Untuk itu saya juga ingin menyapa ibu-ibu audiens yang telah hadir. Salam BKKBN. Lebih semangat lagi. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Saya boleh minta tepuk tangannya untuk ibu yang luar biasa hari ini. Baik, langsung saja kita mulai diskusi kita dan juga bincang-bincang kita pada hari ini terkait dengan pemeriksaan calon pengantin. Ini juga menjadi salah satu upaya untuk bisa menurunkan angka stunting begitu ya. Saya akan mulai dari Pak Taufik terlebih dahulu. Pak Taufik, kalau kita berbicara tentang pemeriksaan kesehatan ini kan memang sudah ditetapkan pemerintah bahwa siapapun mereka yang akan mengincar pernikahan ini harus melakukan cek atau pemeriksaan kesehatan. Sebetulnya kenapa Pak harus dilakukan cek kesehatan terlebih dahulu Pak Taufik? Baik, terima kasih Mas Aryo yang kami hormati Pak Bambang dan Pak Heru dari Bojonegoro. Jadi begini, agar gampang kita mikirnya, mungkin ibu-ibu yang di sini juga pernah nanam padi Bu, jagung. Itu kalau itu bibitnya yang biasa atau yang bagus? Bibit yang bagus kan pasti disiapkan, termasuk jagung itu bibit yang bagus kan disiapkan. Kalau bibit jagung sekilo berapa Bu? 85. Kalau hasil panennya jagungnya berapa? Jauh sekali. Kenapa mahal? Karena sudah diformulasi supaya bagus, jadi bibit unggul. Nah, ketika seorang anak akan lahir, seorang ibu akan hamil, itu prosesnya hampir sama. Ibaratnya kalau supaya gampang mikirnya, ibu-ibu ini adalah lahannya, bapak-bapaknya ini bibitnya. Artinya bibit dan lahan harus
sama-sama bagus. Sebagus apapun lahannya, kalau bibitnya jelek, tetap akan jelek. Itulah kenapa perlu dilakukan pemeriksaan atau persiapan sebenarnya sebelum menikah. Jadi pemeriksaan betul untuk ibunya, antara lain HB-nya tidak boleh terlalu rendah, kemudian si calon bapaknya juga harus sehat. Bagi yang merokok dikurangi dulu merokoknya, tidak boleh banyak bergadang, tidak boleh minum minuman keras dan sebagainya. Kenapa? Karena secara teori sperma yang dihasilkan seorang laki-laki itu sudah disiapkan sekitar 75 hari sebelumnya. Itu yang disebut dengan prekonsepsi. Artinya penyiapan bibit dan lahan yang subur yang bagus itu akan menentukan nanti kualitasnya. Nah, kenapa kok 3 bulan? Ya karena tadi sudah sekitar 75 hari sebelumnya sudah. Nah, bagi ibu-ibu kenapa kok 3 bulan? Supaya kalau misalnya masih anemia ditandai dengan lingkar lengannya itu kurang dari 23,5 itu masih bisa ada perbaikan. Jadi benar-benar harus disiapkan supaya apa? Ya supaya bagus itu tadi. Supaya apa? Kalau bagus itu yang akan nanti diharapkan bebas dari stunting, dan kalau sudah bibitnya bagus, secara gizinya tercukupi, kemudian perkembangan otaknya akan maksimal, tidak mengalami stunting, itu akan menjadi bibit yang sangat unggul sehingga di sekolah ya pintar, diberi pemahaman juga bagus, kepribadiannya juga akan bagus. Tentu saja harus dididik dengan baik. Jadi peran ibu-ibu atau peran keluarga di seluruh Indonesia dalam mewujudkan generasi penerus yang bagus itu sangat besar. Karena tadi disampaikan oleh Mas Aryo bahwa keluarga itu unit kecil. Kalau keluarganya bagus, maka masyarakatnya akan bagus, RT-nya akan bagus, RW-nya akan bagus, desanya akan bagus, sampai ke provinsinya akan bagus, sampai ke negaranya akan bagus. Nah, kita walaupun agak terlambat dalam penanganan stunting, kita tetap harus bersemangat. Kenapa saya bilang terlambat? Karena di negara-negara maju mereka sudah menangani stunting ini puluhan tahun yang lalu, dan mereka sekarang sudah memetik hasilnya. Yang paling bagus salah satunya adalah Jepang dan Korea, itu luar biasa. Indonesia dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar, kekayaan alam yang sedemikian bagus, itu karena sumber daya manusianya masih kurang, itu maka tidak tergarap dengan baik. Nah, mudah-mudahan di 2045 nanti sebagai kado Indonesia Merdeka 100 tahun, Indonesia emas, itu anak-anak yang lahir sekarang itu akan menjadi anak-anak atau pemuda-pemuda di usia produktif pada tahun 2045. Nah, kita bisa berharap akan ada perbaikan ke depan kalau hari ini kita memperhatikan gizi dan persiapan kehamilan dan kelahiran yang benar-benar direncanakan. Tidak boleh terlalu muda, tidak boleh terlalu tua, tidak boleh terlalu sering, dan tidak boleh terlalu banyak. Kira-kira itu Mas Aryo. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Taufik tadi memberikan analogi bahwa seperti kita membilis bibit begitu Pak ya, sebelum melakukan cocok tanam. Artinya kalau kita berbicara tentang pernikahan, ini menjadi awal atau pintu kemudian lahirnya generasi bangsa. Artinya memang benar-benar harus dipersiapkan, karena di tahun 2045 nanti kita juga menginginkan Indonesia emas, memiliki generasi yang memang benar-benar emas begitu Pak ya. Saya ingin ke Pak Bambang, kalau kita melihat wilayah Bojonegoro sendiri begitu, artinya ini juga perlu adanya upaya untuk memberikan edukasi kepada terutama generasi-generasi muda yang ingin melaju ke jenjang pernikahan. Ini bagaimana DPRD melihat kondisi yang ada seperti saat ini Pak? Apakah memang sudah cukup memahami para generasi muda kita? Terima kasih Mas Aryo dan pemirsa TVRI di mana berada, dan ibu-ibu peserta yang saat ini hadir. Menanggapi yang disampaikan oleh Mas Aryo, jadi alhamdulillah di Bojonegoro ini kami memang lagi bekerja baik dengan Ibu Bupati bersama PTK Adi Mas Rizkyaro ini. Jadi bagaimana kita ingin menuntaskan stunting ini segera di Bojonegoro. Dengan demikian, alhamdulillah menindaklanjuti peraturan Presiden terkait penurunan stunting, Ibu Bupati langsung memerintahkan kepada Bu Sekda, kemudian PTKAB untuk serahkan melakukan langkah-langkah terkait bagaimana menerapkan remaja-remaja yang akan melakukan perkawinan melalui pendamping desa yang ada, melalui pemilu-pemilu yang ada, kemudian melalui P3 yang apa itu penyuluh perkawinan itu juga, bagaimana sebelum mereka berjenjang pernikahan
memang harus berkoordinasi dan berkonsultasi. Khususnya di Bojonegoro memang kita sengaja turun ke bawah untuk melakukan pendampingan kepada mereka. Karena kami melihat bahwa penting sekali menyiapkan calon-calon pengantin dalam penurunan stunting ini harus disesuaikan dari hulu sampai hilir, Mas Andi. Dari hulu apa yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi betul. Jadi remaja ini harus kita siapkan dulu. Karena remaja inilah yang membawa benih. Tadi betul yang saya sampaikan. Kalau benih ini tidak kita siapkan, pasti akan tumbuh dan lahir generasi yang stunting. Kita tidak ingin itu terjadi di Bojonegoro. Karena Bojonegoro ini adalah kabupaten yang luar biasa dengan kekuatan APBD yang saat ini 6,5 triliun. Saya yakin semakin tahun akan semakin tinggi. Berarti kita memang butuh mempersiapkan generasi-generasi kabupaten Bojonegoro yang siap membangun Bojonegoro, membangun Indonesia. Kemudian khususnya Bojonegoro akan terkenal di Indonesia. Contoh saja sekarang ini kita sudah punya Pak Mensesnek itu juga dari Kabupaten Bojonegoro. Berarti kalau Kabupaten Bojonegoro serius memperhatikan ini, saya yakin Presiden Republik Indonesia besok bisa juga dari Bojonegoro. Banyak menteri-menteri lain juga dari Bojonegoro. Karena itu ibu-ibu sekalian yang saat ini masih muda-muda, ibu-ibu, anak-anaknya kalau mau nikah di bawah umur 19 tahun bagi perempuan dielingke lah ojo nikah iki durung wayahe sawam durung siap pokok daripada nglairno bayi yang tidak sehat. Kemudian bagi laki-laki, mbak-mbak dan ibu-ibu sekalian, ketika punya putra yang mau nikah ketika masih di bawah 25 tahun juga dikasih tahu, ojo nikah dike, enteni mateng sampai umur 20 tahun, siapkan mapan ekonomimu, siapkan kesehatanmu, sehingga akan menjadi bapak yang bertanggung jawab, kemudian akan menjadi ibu yang bertanggung jawab, sehingga mampu memberikan pendampingan ketika istrinya hamil, kemudian yang wanitanya ketika hamil juga mampu mengasuh vitamin, makan makanan yang siap untuk kehamilannya, kemudian ketika sudah melahirkan juga menjaga bayi itu dengan baik. Itu Mas Ariel. Ya, baik, sudah dijelaskan secara komprehensif tadi oleh Pak Bambang, termasuk juga dukungan dari Dewan DPRD Kabupaten Bojonegoro yang memiliki fungsi selain juga pengawasan, legislasi dan juga penganggaran ya. Dari sisi penganggaran juga sudah disiapkan agar kemudian program-program yang memang mendukung agar penurunan stunting ini bisa segera terrealisasi di Bojonegoro. Saya mau ke Pak Heru. Pak Heru, ada banyak upaya yang sudah dilakukan baik pemerintah pusat, kemudian provinsi, termasuk juga di kabupaten kota. Saya melihat memang kemarin data-data yang disampaikan Pak Heru ini, angka stunting di Bojonegoro ini sudah turun begitu ya. Artinya ada upaya yang juga sangat signifikan sudah dilakukan. Bisa kemudian dijelaskan kembali Pak, bagaimana strategi dari pemerintah kabupaten untuk bisa terkait dengan pemeriksaan kesehatan sebelum nikah ini? Terima kasih Bang Arya dan Bapak narasumber serta audiens semuanya. Di dalam pencegahan, strategi pencegahan terutama stunting dan reproduksi remaja di dalam penyiapan perkawinan, ada 5 langkah strategis yang harus kami lakukan dan terus-menerus bersinergi dengan seluruh stakeholder atau OPD. Yang pertama yaitu adalah bahwa pernikahan ini yaitu nikah ini dikawal oleh seluruh kolom-kolom, yaitu pertama melalui pendataan LCMIL, yaitu bekerja sama dengan seluruh puskesmas untuk memeriksakan kesehatan calon pengantin itu. Setelah itu ke BKKBN atau Kornu untuk pengisian LCMIL, yaitu siap nikah. Saat ini tercatat 4.759 calon pengantin. Nah, setelah itu baru ke KUA. Yang kedua, bekerja sama dengan sekolah-sekolah, pemberian tablet tambah darah oleh guru-guru BPK, bekerja sama dengan puskesmas, dinas kesehatan, dan itu dikawal sampai diminum. Terus yang ketiga, adanya edukasi preventif dari kornu terkait
siap nikah ini dan preferensi stunting secara direct langsung ataupun secara pengisian melalui LCMIL. Terus yang keempat, yaitu bersama Satgas dan kader-kader IMP terus melakukan edukasi kepada masyarakat, terkait prevalensi stunting ini dan juga siap nikah. Artinya juga dengan TPK, tim pendamping keluarga, ada 3.006 pendamping keluarga di dalam pencegahan ini, mendatangi keluarga satu persatu, makanya sehingga tercatat 4.759 calon pengantin. Ada kunjungan 2 kali, melakukan kunjungan 8 kali terhadap ibu hamil, melakukan kunjungan 2 kali terhadap pasca melahirkan. Itu. Terus yang kelima tentunya semuanya bersinergi dengan seluruh OPD, itu melakukan segala tindakan preventif yang mana di dalam prevalensi stunting yang otomatis juga di dalam pencegahan perkawinan anak, kesehatan, lingkungan dan lain sebagainya. 2022 prevalensi stunting Kabupaten Bojonegoro 5,2 dengan jumlah balita 73.041 hasil timbang balita bulan Februari, prevalensi 5,2. Bulan Agustus hasil timbang balita bayi 75.626 dengan prevalensi stunting menurun 3,2. Dan saat ini prevalensi stunting menurun lagi 2,9 dengan jumlah balita prevalensi. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Luar biasa. Saya boleh minta tepuk tangannya ibu-ibu yang semangat mengikuti program dari BKKBN kali ini. Baik, dan dalam kesempatan kali ini agar lebih aktif lagi audiens kita, saya ingin berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang telah hadir untuk memberikan pertanyaan kepada 3 narasumber kita hari ini. Boleh yang sudah siap dengan pertanyaannya langsung tunjuk tangan untuk bisa maju ke tengah memberikan pertanyaan. Baik, silakan ibu untuk bisa maju ke depan sini. Ya, teman-teman boleh dibantu pelantangnya. Dari sini dulu mas, maju ke depan biar lebih bagus nanti diambil gambarnya. Silakan diperkenalkan namanya ibu, mohon untuk berdiri. Mohon pencerahan Bapak untuk jarak kelahiran dari anak pertama dengan anak kedua kira-kira berapa tahun? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya boleh satu pertanyaan lagi nanti agar bisa langsung dijawab. Silakan diperkenalkan namanya. Perkenalkan, saya Bu Yuliani dari Grup Cita Sukosewu, Desa Siti Haji. Tadi sesuai yang diperoleh sebelumnya dari Bapak narasumber sekalian, yang mau saya tanyakan, ini mohon solusinya ya, bukan bertanya. Di lapangan Bapak, kebanyakan di desa itu, ini kan kita kegiatan ini untuk mencegah stunting, persiapan untuk para calon pengantin ya, seperti itu intinya. Tapi kenyataan di lapangan itu semakin maju zaman, ini kebanyakan di desa itu anak-anak kalau sudah lulus SMA sederajat, terutama anak putri ya umur 18, kalau nggak kerja, tidak kuliah, akhirnya kalau nggak kerja Pak, akhirnya dilamar. Nah ini Pak, dan itu meskipun sudah ada undang-undang ya Pak, termasuk istilahnya sidang peraturan minimal anak perempuan umur berapa, sesuai undang-undang itu 18 atau 19 ya Bapak, terus yang putra 25. Tapi yang terjadi di lapangan ternyata banyak yang dilanggar meskipun harus sidang, seperti itu Bapak. Saya prihatin. Ini kemarin saja saya gini, jadi kakaknya murid saya, kebetulan saya ngajar di PAUD Bapak, dia baru lulus, dia kerja tapi tidak kerasan. Nah, saya guyon
selingkuh dan dilamar Mbak, ternyata benar Bapak. Nah, kemarin baru aja lah lamaran, padahal usianya baru menginjak 18. Nah, ini mungkin apa undang-undangnya atau bagaimana bisa dipertegas. Karena apa? Karena gini Bapak, bukan apa-apa ya. Mungkin masyarakat desa itu, saya nggak tahu apa pemikiran orang desa itu, anaknya karena daripada bos dilamar, wes kan seperti itu ke Bapak, atau gimana, sudah ketemu jodohnya atau bagaimana. Tapi mungkin karena kalau ini tidak ditindaklanjuti, meskipun kita ada terobosan untuk pencegahan stunting, tapi kalau di desa terutama Bapak itu tetap berlanjut, ya juga bisa menjadi kendala. Mungkin seperti itu bisa, ini hanya masukan dan mohon solusinya dalam arti undang-undang yang dipertegas atau sanksi atau bagaimana, yang jelas biar apa ya, untuk orang tua yang punya anak putri terutama usia baru lulus SMK sederajat itu diberikan kesempatan berkembang dan untuk persiapan tadi biar tidak terjadi stunting dan persiapan untuk calon pengantin yang lebih matang. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab ya dua pertanyaan. Tadi di pertanyaan pertama ada terkait dengan juga kedua atau selanjutnya. Ini juga menjadi salah satu upaya juga agar kemudian melahirkan anak yang sehat begitu ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi terkait dengan masih banyaknya pernikahan anak di bawah umur, bagaimana? Mungkin Pak Taufik terlebih dahulu boleh untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih. Yang pertama soal jarak, idealnya itu 3-5 tahun Bu. Jadi karena kalau di agama Islam sendiri itu kan diajarkan susui anakmu sampai usia 2 tahun. Selesai menyusui kemudian hamil, itu kan setahun lagi, jadi sekitar 3 tahun. Artinya anak pertama udah selesai kalau 3 tahun itu. Tapi kalau 2 tahun itu berarti menyusuinya baru 1 tahun kemudian sudah hamil lagi. Artinya pasti terganggu. Anak yang pertama tadi sudah terganggu. Jadi idealnya 3 tahun sampai 5 tahun. Kenapa kok ada batasan 5 tahun? Itu untuk mengantisipasi misalnya nikahnya sudah usia 33 tahun. Nah, nanti kalau terlalu lama anak kedua lebih dari 35 tahun itu akan beresiko tinggi. Seperti itu. Tapi ideal batas minimalnya sebenarnya yang 3 tahun itu. Kalau atasnya sih tidak ada masalah. Kemudian yang tadi berkaitan dengan undang-undang tadi, kalau tahun 74 undang-undang perkawinan itu 17 tahun Bu. Tapi sudah diperbaharui pada tahun 2019 itu menjadi usia 19 tahun. Artinya perempuan yang akan menikah di bawah usia 19 tahun harus ada rekomendasi atau dispensasi dari pengadilan agama. Ini sering menjadi pertentangan yang tidak selesai-selesai. Kalau dari pengadilan agama ini tidak memberikan dispensasi, ini ada hak-hak manusia yang dilanggar dalam arti kalau misalnya biasanya yang minta dispensasi itu sudah terlanjur hamil dulu. Nah itu ada anak yang harus dilindungi haknya, sehingga mau tidak mau, dan itu langkah terakhir. Artinya kita tidak perlu mempertentangkan antara kenapa kok diberikan rekomendasi dan sebagainya. Sebenarnya permasalahannya bukan di situ. Mereka juga sebagai memberikan solusi yang paling dari kondisi yang buruk itu diambil sisi baiknya. Artinya kalau sudah hamil duluan, usia baru 18 tahun, tidak dinikahkan karena tidak bisa memperoleh itu akan semakin parah. Karena hak-hak dia sebagai anak Indonesia menjadi bermasalah juga. Tapi itu kondisi terakhir. Nah, apa yang bisa dilakukan masyarakat? Nah, sebenarnya kan mencegah jangan sampai terjadi hamil duluan. Kalau permasalahannya adalah KTP atau kabaran yang tidak diberikan. Tapi kalau permasalahannya budaya, itu yang harus dimengerti. Dan ini banyak berkaitan dengan budaya ini. Banyak orang tua pengen buru-buru menimang cucu, betul Bu ya? Betul? Betul nggak Ibu? Nah, itu dibilangin ke mereka, Ibu pengen cucu yang biasa saja atau yang bagus? Atau yang buruk? Nanti yang bagus pilihnya. Sekarang saya tanya, buah mangga itu buah pertama kali banyak atau sedikit? Buah mangga, kita nanam mangga, buah yang pertama kali itu banyak atau sedikit?
sedikit dan kecil-kecil. Anak usia 16 tahun itu udah bisa hamil karena sudah siap, sudah proses sel telurnya itu sudah ada, tapi sebenarnya belum matang. Kenapa belum matang? Karena secara fisik sendiri dia belum selesai. Sekarang ibu-ibu di sini berhenti pertumbuhan tambah tinggi kan sekitar 20 tahun. Mulai 20 tahun sampai sekarang itu diukur tinggi badannya sama terus Bu ya. Nggak pernah tambah tinggi per tahun. Kan nggak pernah tambah gemuk ya, tambah tinggi enggak. Karena udah selesai. Nah, anak sebelum usia 20 tahun pertumbuhan dirinya sendiri belum selesai. Itu kalau ada janin di dalam kandungnya, itu janinnya tidak akan maksimal berkembangnya, ibunya pertumbuhannya akan terganggu. Itulah kenapa saran dari kami BKKBN hamil di usia 21 tahun. Gimana kalau tergesa-gesa menikah daripada zina atau ada budaya nanti nggak laku segala macam? Monggo silakan dinikahkan, tapi saran kami ada yang namanya bulan madu, jadi bukan ada yang namanya tahun madu, jadi bukan bulan madu. Artinya apa? Silakan untuk kehamilannya ditunda dulu sampai matang. Sampai usia 21 tahun tadi. Jadi menikah tapi belum hamil dulu, nanti ketika 21 tahun baru dipersilakan untuk hamil kalau memang masalahnya. Tapi kalau yang masalah budaya, masalah kultur atau dorongan dari lingkungan segala macam itu masih mudah. Yang paling miris adalah ketika anak-anak terpaksa dinikahkan karena sudah terlanjur hamil duluan. Itu yang paling parah. Nah, yang bisa mencegah siapa? Para orang tua. Tadi disampaikan oleh penanya bahwa semua sekarang pakai HP termasuk anak-anak kita, dan komunikasi begitu mudah dengan HP. Saya ketika mengisi pelatihan ataupun menerangkan kepada orang tua remaja seringkali bertanya, kapan Bapak Ibu terakhir mengecek HP putra putri remaja? Sebagian besar menyatakan tidak pernah ngecek karena dipasut dan sebagainya. Padahal segala macam pengaruh baik dan buruk itu semuanya dari HP. Nah, ini orang tua harus paham. Jadi untuk masalah pernikahan dini tadi sangat banyak permasalahannya, dan kalau itu berkaitan dengan kultur harus dijelaskan pelan-pelan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat. Demikian. Ya, baik. Mohon bisa dicatat ini tadi ya dikatakan oleh Pak Taufik bahwa idealnya untuk perempuan ini menikah di usia 21 tahun meskipun secara aturan atau regulasi ini diperbolehkan ketika sudah menginjak usia 18 tahun. Baik, apa Bambang boleh ditambahkan terkait dengan masih ada dispensasi pernikahan begitu, artinya ini juga menjadi pekerjaan. Bagaimana Pak Bambang melihat hal ini? Terima kasih Pak Ardo. Memang stunting ini tidak bisa diselesaikan oleh satu orang atau dua orang. Terus kita bergotong royong bersama-sama, mulai dari dinas terkait, kemudian dari BKKBN, DPRD, DPR, Bupati dan Presiden, di eksekutif kan seperti itu. Kemudian termasuk yang duduk di pengadilan anak tadi. Saya berharap ketika ada hal kasus tersebut kita memang harus berhati-hati juga. Memang itu benar sampaikan Pak Taufik, pertentangan yang luar biasa. Nanti pasti akan ada pihak seperti juga. Kemudian agama juga memperbolehkan. Saya berharap yang saya sampaikan tadi ini adalah pekerjaan rumah kita bersama. Jadi calon nenek, calon kakek harus bisa memberikan edukasi kepada anak-anak kita bahwa jangan, sekali lagi jangan melakukan hal-hal yang kira-kira contoh terjadi kehamilan sebelum nikah, kemudian jangan nikah sebelum yang perempuan umur 19 tahun dan yang lelaki 25 tahun. Sesuai yang disampaikan oleh Pak Heru tadi juga, makanya saya sampaikan tidak pekerjaan kita bersama yang bisa gotong royong, sosialisasi di sekolah-sekolah SMA. Saya itu sangat penting sekali. Kalau calon kakek, calon nenek bisa dibilangin seperti ini, tetapi kalau calon bapak dan ibu, kita harus langsung ke titik sasaran. Mereka di sekolah SMA yang kelas 3, yang kelas 2, kemudian di aliyah yang kelas 2, kelas 3, disitulah di pondok-pondok, disitulah kita harus melakukan sosialisasi terkait pentingnya persiapan perkawinan dan syarat-syarat perkawinan yang betul seperti apa kita sampaikan kepada mereka. Insya Allah dengan memberikan pengertian dan ilmu yang betul kepada mereka, saya yakin adik-adik kita akan paham itu dan
insya Allah tidak akan melakukan hal yang memang kita takutkan itu, Mas Aryo. Baik, tadi dikatakan oleh Pak Bambang bahwa ini juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena memang secara usia kalau semakin matang maka secara mental dan juga psikologis pasti akan lebih siap begitu ya. Seperti halnya kalau ibu-ibu mungkin ini melihat infotainment sekarang yang lagi viral, tahu ya ibu-ibu ya kekerasan yang kemarin dialami siapa ibu? Ya, itu yang sedang viral ini kan juga merupakan salah satu hal yang mungkin sebab karena tidak ada pemeriksaan secara mental, kesiapan secara psikologis begitu ya. Artinya masih ada hal-hal yang kemudian terjadi dalam rumah tangga. Bagaimana kemudian upaya yang harus dilakukan Pak Heru untuk bisa menekan pernikahan para remaja yang secara psikis dan juga fisik ini belum siap sebetulnya? Terima kasih Bang Aryo. Mungkin dari pertanyaan Ibu tadi tentang pernikahan anak utamanya kami menangkap dari sisi sosial, permasalahan sosial masyarakat. Tadi juga banyak disampaikan dari sisi regulasi dan teknik kesehatan oleh Taufik. Artinya gini, itu fenomena masalah sosial di masyarakat. Iya, justru itulah menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk itulah kami terus melakukan langkah-langkah preventif. Disinilah kita melakukan banyak program bersinergi dengan seluruh stakeholder OPD dengan dua pendekatan. Satu, pendekatan sensitif yang dilakukan oleh DP3 AKB yaitu pendekatan promotif, sensitif, dan preventif. Selalu mensosialisasikan tentang bahaya narkoba, kenakalan anak, pernikahan anak, terus stunting, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pendekatan spesifik yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait ini seperti kesehatan. Kalau orang sakit ya disuntik, diberi obat, itu yang bisa memberi dinas kesehatan. Sekarang pendekatan sensitif yang dilakukan oleh DP3 AKB. Untuk itulah kami membangun peningkatan kualitas SDM kepada siapa? Kepada seluruh stakeholder. Dalam hal ini kami ada ribuan IMP, institusi masyarakat pedesaan dan satgas yang terus kami edukasi. Terus kami edukasi untuk melakukan preventif itu semua. Itu satu. Untuk apa? Untuk mereka mampu mengedukasi masyarakat tentang bahaya itu semua. Untuk apa? Untuk masyarakat mampu mengedukasi lingkungannya. Karena permasalahan sosial itu ada di lingkungan panjenengan. Salah satu contoh ibu yang tanya tadi, seumpama ibu perso, itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk mampu memberikan edukasi, tentang pencegahan pernikahan anak. Yang kedua, terhadap lembaga-lembaga pendidikan yaitu anak-anak SMA terutama tadi awal sudah saya jelaskan tentang edukasi itu semua untuk mereka mampu menjadi pendidik sebaya untuk teman-temannya terhadap itu semua, kenakalan remaja, narkoba, pernikahan anak dan lain sebagainya, kesehatan itu. Terus yang ketiga, pendekatan spesifik dari sisi fasilitas selain kesehatan, lingkungan, tentang kesehatan lingkungan yang dilakukan mungkin oleh Dinas Cipta Karya, PU dan lain sebagainya, pola hidup sehat dan lain sebagainya. Semua pendekatan kita lakukan. Prinsipnya di dalam pendekatan sensitif, promotif tentang kesehatan, menggaungkan tentang nilai-nilai kesehatan, pencegahan anak, terhadap perkawinan dini, terhadap stunting, itu menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk semua yang hadir di sini. Artinya kalau ini muncul di lingkungan panjenengan, apakah yang paling tahu pertama kali itu harus Pak Taufik? Kan enggak, ya panjenengan sendiri. Langsung eksekusi edukasi. Yuyu putrane mbok ojo dikawinno saiki to wong lagi umur 17. Sombe nek wis umur 21 saiki kon sekolah sik, kon mergawe sik, belajar. So nek wis umur 21 cukup nikah, ayo dikawinno mbek putrane Pak Bambang. Loh, gitu. Itu salah satu edukasi seumpama. Dan itu menjadi tanggung jawab melekat kita semua. Semuanya yang ada di sini. Karena permasalahan sosial itu ada di lingkungan sosial panjenengan masing-masing. Jadi panjenengan tidak menanyakan kepada kami, tapi langsung mengeksekusi edukasi itu, pencegahan itu di lingkungan panjenengan. Itu loh maksudnya. Jadi prinsipnya kami melakukan pendekatan pencegahan ini dari sisi promotif, sensitif, preventif kepada siapa? Seluruh stakeholder dan seluruh masyarakat. Untuk terus menerus
terus ke bawah, untuk terus-menerus ke bawah, sehingga mereka paham, satu, paham akan kesehatan, paham akan nilai-nilai sosial, paham akan perkawinan anak, karena pasti reproduksinya belum siap, secara ekonomi belum siap. Dan jika itu menjadi hak akhirnya, kalau sudah hamil bagaimana? Kalau sudah kecelakaan bagaimana? Kalau sudah maunya bagaimana? Tadi dijelaskan regulasinya tentang diska, permintaan diska yang dilakukan oleh PA, Pengadilan Agama dalam hal ini. Kalau itu belum hamil, kita pun akan masuk untuk edukasi. Jangan hamil dulu, tapi KB dulu. Nanti di usia 21, 22 baru boleh. Itulah edukasi yang terus kita lakukan. Karena kita tidak punya hak untuk melarang hak orang lain. Nah, gitu kan? Kita tidak punya hak dalam arti hukum positif untuk melarang hak orang lain. Tapi edukasi itu terus yang kita lakukan kepada seluruh masyarakat. Makanya secara statistik dan kuantitatif angka terus kami harus paham dan muncul terus. Ada berapa yang stunting, potensi, prevalensi. Tadi saya sampaikan, LC-mil siap cakap nikah. Siap nikah ini sudah ada 4.759. Artinya itu kami benar-benar melakukan pendekatan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ada banyak hal-hal kecil dan juga sederhana kalau kita tanya untuk talk show atau bincang-bincang bersama dengan narasumber dan juga diliput langsung oleh TVRI Jawa Timur. Dan Kita terlahir hidup di dalam dunia. Ingat bahwa hidup harus berencana. Menikah jangan terlalu muda atau tua. Ciptakan generasi yang sehat dan sejahtera. Meski nikmat dunia menggoda nurani, jangan terlena, saling teguhkan hati. Hamil di luar nikah harus kita hindari. Pastilah cerah masa depan kan kau temui. Hidup rukun bersama dalam bahtera keluarga, Mengarungi samudra. bersama kita sambut bahagia. Tinggalkan cara hidup yang lama. Jaga dirimu dan yang kau cinta. Nafsu dunia hancurkan kita. Berencana dan tetap terarah, agar hidupmu menjadi indah. Rangkul merangkul kita bertumpu, saling menyatu, dan damailah keluarga.